menampilkan kisah yang menarik. Bagaimana Tuhan Yesus mengamati setiap orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Berdasarkan pengamatannya ini, Yesus menemukan orang-orang kaya memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya ini kemudian dipertentangkannya dengan janda miskin yang memasukkan 2 peser. Di Israel waktu itu, para janda adalah orang yang paling miskin. Mereka sering menjadi korban ketidakadilan, penindasan, dan kekerasan. Kadang-kadang hak mereka dirampas. Mereka hidup tanpa perlindungan, tanpa jaminan sosial. Seringkali para janda menjerit dan menangis karena keadaan mereka yang serba sulit dan kekurangan. Dan kita mendengar dalam Injil, Yesus memberi apresiasi yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh janda miskin itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dari janda miskin ini, kita dapat menemukan 2 hal yang membuat ia mendapat apresiasi yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Pertama, Yesus menemukan pengorbanan yang luar biasa. Ketika memberi derma, janda miskin itu memberi seluruh nafkahnya. Dia tidak membuat kalkulasi ekonomi. Walaupun jumlahnya sangat sedikit, hanya 2 peser, namun itu semua yang ada padanya. Seluruh upah yang diperolehnya selama sehari diserahkannya kepada Tuhan. Si janda itu mempunyai kerelaan dan ketulusan berbagi secara total, tanpa memikirkan untung rugi, memikirkan dirinya sendiri. Barangkali dia mempunyai tanggungan di rumah, anak-anak yang harus diberi makan, mungkin juga utang, persediaan makanan untuk malam, dan untuk hari-hari selanjutnya. Namun semuanya itu diabaikannya. Yang terpenting baginya adalah apa yang ada padanya dipersembahkannya kepada Tuhan tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dan nilai pengorbanan justru terletak di sini. Dia rela memberi, bahkan memberi sampai rasa sakit, sampai menderita. 2 peser diberikannya bukan soal jumlah, tetapi pengorbanan atas dasar kasih yang total kepada Allah dan sesama. Itu hal pertama yang membuat dia mendapat apresiasi yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kerelaan untuk berbagi sebagai ungkapan syukur atas kemurahan Allah dan partisipasinya dalam kemurahan hati Allah. Pertanyaan mendasar yang muncul, mengapa janda itu memberi semuanya? Bukankah itu upah seharian yang cuma sedikit dan diperolehnya dengan susah payah? Jawabannya, janda miskin itu rela memberi segalanya karena ia percaya apa yang ia terima semata-mata adalah anugerah dan kemurahan Allah. Atau dalam bahasa bacaan pertama, segala sesuatu berasal dari Allah. Maka yang patut dibuat adalah mengucap syukur, berdoa, dan memuji Allah, seperti yang diingatkan oleh Rafael kepada Tobit dan Tobia. Dengan tindakannya ini, janda miskin juga mau mencontohi kemurahan hati Allah. Allah adalah Maha Kasih,
Maha murah, maha baik. Allah mau berbagi dengan umatnya. Ia menurunkan hujan dan memberi matahari bagi orang benar maupun orang jahat. Selain itu, tindakan berbagi itu digerakkan oleh suatu keyakinan bahwa dengan memberi segala yang ia miliki, Tuhan akan memberi lebih dari apa yang ia butuhkan. Allah menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati. Beri adalah ungkapan syukur atas kemurahan Allah, sekaligus undangan untuk berpartisipasi dalam cinta dan kemurahan hati Allah sendiri. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, sore hari ini adalah hari ketiga novena agung Santo Antonius dari Padua. Tema novena kita, semoga Tuhan melalui hamba-Nya Santo Antonius dari Padua menyempurnakan cinta keluarga-keluarga Katolik dengan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Seperti yang kita ketahui, dasar pembentukan setiap keluarga Katolik adalah kasih. Dan tujuan dari keluarga adalah mencapai kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin, rohani dan jasmani. Membangun keluarga dan berjuang mencapai tujuan ini bukanlah sebuah perkara mudah, apalagi di zaman sekarang ini. Kita menemukan banyak keluarga mengalami kesulitan dan tantangan, mengalami pasang dan surut dalam membangun rumah tangga. Namun bukan mustahil kalau kita berjuang dan berusaha bersama. Dua bacaan suci yang kita renungkan dan cerita mujizat Santo Antonius dari Padua memberi inspirasi yang luar biasa untuk menyempurnakan cinta keluarga-keluarga Katolik agar kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bisa kita capai. Kedua hal itu ialah, pertama, kerelaan untuk berkorban. Yesus memuji janda miskin karena kerelaannya berkorban. Cinta kasih keluarga akan menjadi sempurna dan keluarga bisa mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan kalau ada pengorbanan dalam diri setiap anggota keluarganya. Berkorban berarti merelakan apa yang menjadi hal yang terpenting dari diri untuk kebahagiaan keluarga, untuk kebahagiaan suami, istri dan anak-anak, untuk kebahagiaan istri, suami dan anak-anak. Entah itu waktu, keinginan, kebutuhan dan sebagainya. Atau dalam bahasa Injil, rela mengorbankan dua peser yang kita miliki untuk kebahagiaan bersama. Pertanyaan kecil untuk kita renungkan, apa yang menjadi hal terbaik dari diriku yang kupersembahkan, yang kukorbankan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluargaku, untuk suami, untuk istri, dan untuk anak-anakku. Apa yang kuanggap paling penting dalam hidup yang saya persembahkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sehubungan dengan aspek pengorbanan ini, Kai Kusma, seorang psikolog perkawinan, mengatakan ada 5 hal yang dilakukan untuk kebahagiaan keluarga yang membutuhkan pengorbanan yang besar. Pertama, ada perhatian atau kepedulian. Banyak pasien mengalami kesembuhan bukan hanya karena obat, tetapi juga karena cinta yang lembut. Kita mencintai karena Allah lebih dahulu mencintai kita. Orang yang diperhatikan akan belajar untuk memperhatikan. Maka keluarga menjadi bahagia dan sejahtera kalau kita saling memperhatikan. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat.
Karena Allah menciptakan setiap orang unik dan menurut gambarnya, maka Ia sangat menghargai setiap orang. Ia tidak membanding-bandingkan seorang dengan yang lain. Setiap orang adalah VIP bagi Allah. Yesus menyerahkan hidupnya bagi dia, bagi kita. Cinta macam ini harus dilihat dan dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Penghormatan yang kita berikan kepada setiap anggota keluarga menyadarkan dan menggerakkan hatinya untuk menilai dirinya sebagai orang yang memiliki martabat, sebagai orang yang berharga. Penghormatan terhadap dirinya memotivasinya untuk menghargai yang lain. Yang ketiga, menerima apa adanya. Menerima kekuatan dan kelemahan setiap anggota keluarga, kelebihan dan kekurangannya, masa lampau dan masa depannya. Mengapa Anda mencintai saya? Saya mencintai engkau sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak, karena engkau adalah engkau. Menerima perasaan dan emosinya, pikiran dan pandangannya. Yang ketiga, kerelaan untuk mengampuni. Menerima dan mengampuni termasuk masa lalu yang sudah berlalu. Rumah dan keluarga harus menjadi tempat di mana setiap anggotanya merasa diterima dan tempat disembuhkannya luka-luka kehidupan. Dan yang terakhir, percaya. Saling percaya. Ujian yang paling sulit dari cinta adalah memulihkan kembali kepercayaan yang telah hilang. Maka jagalah selalu kepercayaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, mewujudkan 5 hal ini membutuhkan pengorbanan yang besar dari setiap anggota keluarga agar kebahagiaan dan kesejahteraan dapat dirasakan di dalam keluarga-keluarga Katolik. Yang kedua, kerelaan berbagi dan selalu bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Dikatakan bahwa 70% dari perkawinan dan keluarga berakhir dengan konflik dan kadang sampai ubah dan hancur. Ada banyak penyebabnya. Dan penyebab nomor 1 adalah kedangkalan iman. Ketika saya baca ini, saya juga rasa heran bahwa keluarga-keluarga Katolik banyak yang hancur, banyak yang bubar. Penyebab pertamanya adalah karena kedangkalan iman. Dikatakan bahwa bermula dari kedangkalan iman ini muncul banyak soal bagi keluarga. Ketika keluarga tidak lagi mengandalkan Tuhan sebagai dasar dalam hidupnya, maka akan muncul perselingkuhan, egoisme, kegagalan membangun komunikasi, dan sebagainya. Karena itu, keluarga-keluarga diingatkan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup. Berdoa bersama, merayakan Ekaristi adalah sarana paling ampuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan dengan anggota keluarga satu sama lain. Darinya, keluarga mendapat kekuatan untuk saling mencintai, mengasihi, rela berbagi, murah hati, saling menolong, saling menguatkan, dan sebagainya. Di dalam Tuhan, semua anggota keluarga disatukan. Saudara-saudari yang terkasih, saya sangat terkesan dengan ucapan seorang ibu yang mengatakan demikian. Pater, kami suami istri dan anak berjauhan, tetapi kami satu dalam doa dan saling mendoakan satu sama lain. Di dalam doa tidak ada jarak dan batas yang memisahkan kami. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, rela berkorban dan selalu bersyukur melibatkan Tuhan dalam kehidupan adalah 2 dari banyak hal yang dapat kita buat untuk menyempurnakan cinta guna mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Bukan mustahil tujuan ini dapat kita capai kalau kita berjuang bersama. Saat masa pandemi,
kita diimbau untuk menjalankan 3M, kemudian menjadi 5M sebagai bagian dari protokol kesehatan. Untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga dengan menjalankan 2 pesan sabda Tuhan hari ini, kita juga punya 3M. 3M itu pertama, mulai dari diri sendiri, dari keluarga. Kedua, mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Dan ketiga, mulai dari sekarang. Saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, Santo Antonius dari Padua yang telah menjadi perantara Tuhan untuk menyelamatkan keluarga dengan mujizat-mujizatnya akan terus bekerja menyelamatkan dan menyempurnakan cinta keluarga-keluarga kita, agar kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin sekarang di dunia ini dan kelak di surga dapat kita nikmati. Semoga Santo Antonius Padua mendoakan kita semua. Amin.